Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dalam renungan singkat kita, biarlah Tuhan dalam kasih-Nya dan damai-Nya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Doa yang disampaikan karena penderitaan yang begitu menyesakkan. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Mereka, bangsa Israel, sedang dihukum oleh Tuhan, jatuh ke pembuangan oleh pemerintah Asyur. Negara Asyur. Tuhan memakai bangsa Asyur untuk memerangi, untuk menghukum bangsa Tuhan, umat pilihannya, karena mereka sering melakukan dosa, karena mereka tidak pernah mendengarkan Tuhan. Mereka selalu jahat di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan kita dosa menghasilkan penderitaan. Dosa bisa berakibat fatal bagi kita. Bahkan dosa bisa berakibat maut. Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, dia katakan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu jangan lakukan dosa lagi. Kalau ada orang yang menganggap remeh tentang dosa, maka siap sedialah menderita karena dosa-dosa kita. Hentikanlah berbuat jahat dan lakukanlah yang benar. Kalau hari ini atau hari-hari yang lampau kita melakukan dosa, kita sering berzina, kita sering menipu, kita sering mencuri, kita sering memfitnah orang, kita sering memperlakukan orang dengan tidak baik, orang-orang tua kita lakukan dengan tidak baik, kita perlakukan dengan tidak baik, dan juga kasih kita egois, tidak pernah mau memikirkan orang lain. Ingatlah, semua dosa-dosa kita akan berakibat fatal bagi kita. Jangan berpikir bahwa ketika Tuhan tidak menghukum kita pada saat ini, bahwa Tuhan lagi membebaskan kita. Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, supaya Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk menyesali. Oleh karena itu, mari sesali dosamu di hadapan Tuhan. Mari dosa kita sesali di hadapan Tuhan, supaya kita dikenan oleh Tuhan. Ada banyak orang pada saat ini yang tidak pernah menyesali dosanya. Bahkan ketika dia datang ke hadapan Tuhan, dia tidak pernah menemukan Tuhan. Bahkan dosa dan ibadahnya terasa begitu hambar dan tidak berarti apa-apa, karena kita tidak pernah mau menyesali dosa kita dan bermohon ampun kepada Tuhan. Orang sering berdoa kepada Tuhan, orang sering datang ke gereja, bahkan tidak pernah bertemu dengan Tuhan karena dia selalu tinggal di dalam dosanya. Makanya ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, tinggallah di dalam kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa ketika bangsa Israel tinggal atau jatuh ke dalam dosa dan Tuhan menghukum mereka sehingga mereka berada dalam penderitaan, pemazmur mengingatkan mereka supaya mereka datang ke hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Inilah doa yang disampaikan oleh pemazmur ke hadapan Tuhan, memohon. Jadi makanya judulnya daripada perikop kita ini, doa untuk keselamatan Israel. Bagaimana doa ini dipanjatkan supaya Tuhan berkenan memaafkan bangsa Israel atas dosa-dosanya. Ada beberapa hal yang kita mau renungkan dari firman Tuhan ini. Dan ini juga yang perlu kita lakukan ketika kita jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam hukuman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami kesesakan pada saat ini, mari kita renungkan, mungkin itu karena dosa-dosa kita. Sering sekali kesusahan hidup ini terjadi karena kita tinggal di dalam dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dalam beberapa hal. Ketika tadi ayat 5 tadi, Tuhan
Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Ini adalah ungkapan ketersesakan mereka. Mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi hukuman itu, menghadapi penderitaan itu. Bahkan air mata mereka terus bercucuran. Ketika makan roti pun mereka tetap menangis karena penderitaan yang mereka alami. Kalau kita baca ayat 6, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Biasanya orang makan lahap, orang makan penuh sukacita, orang makan senang, tetapi ini mereka makan tapi sambil bercucuran air mata. Ini adalah gambaran kepada kita penderitaan yang mereka alami. Makanya mereka sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi terus situasi itu. Itulah yang dikatakan tadi, ayat kelima tadi, sampai kapan? Ya, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Mereka sudah tidak tahan. Ya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini ketika kita mengalami penderitaan. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan setiap bangsa Israel untuk datang bersembah sujud ke hadapan Tuhan di dalam kebenaran dan di dalam kesungguhan hati. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar, sikap yang benar, perilaku yang benar, dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, berdoalah, bermohon kepada Tuhan. Jangan putus berdoa, jangan putus angkat doamu ke hadapan Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Karena melalui doa kita mau berkomunikasi kepada Tuhan supaya kita tahu hati Tuhan. Sehingga ketika roh kita berdoa, kita meyakini kalau kita bersungguh-sungguh berdoa ke hadapan Tuhan dan di dalam roh, maka roh Tuhan itu akan membimbing kita untuk mengerti apa yang kita harus lakukan dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Makanya tinggallah dalam kebenaran dan berdoalah sungguh-sungguh. Firman Tuhan Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Jadi orang-orang yang benar pasti akan didengarkan Tuhan. Kuasa doa orang-orang yang benar itu betul-betul sangat ampuh, sangat boleh diandalkan. Makanya tinggallah dalam kebenaran di dalam Tuhan, perilakumu perbaiki. Kalau kita melakukan kejahatan sebelum-sebelumnya, mari tinggalkan semua kejahatan-kejahatan kita. Itu yang saya katakan tadi, jangan terbiasa melakukan dosa dan jangan terus melakukan dosa. Tapi sadarilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena akibat daripada dosa itu adalah fatal. Jadi berdoa terus di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, bertobatlah. Ini yang diharapkan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami pergumulan, kemungkinan besar sering sekali itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Walaupun ada kalanya Tuhan memberikan pergumulan kepada orang-orang yang benar, tetapi sering sekali penderitaan terjadi karena dosa-dosa kita. Makanya kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan akan mau bertemu, Tuhan akan mau mengurungkan niatnya, dan Tuhan akan mau memulihkan hal yang baik kepada kita kalau kita boleh bertobat di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, dan mulai berlaku benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar, berpikir yang benar. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, hentikanlah, bertobatlah kepada Tuhan, supaya engkau dipulihkan daripada penderitaan, supaya engkau dilepaskan daripada hukuman itu. Dan Tuhan akan bersedia ditemui ketika kita mau bertobat. Ya, Tuhan tidak akan mau mendengarkan doa-doa kita, dan kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita sendiri terus tinggal di dalam
kejahatan dan ketidakbenaran. Sering sekali orang berpikir, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa Tuhan belum menolong aku? Kenapa Tuhan belum melepaskan aku? Ingat, mungkin karena kita masih tinggal di dalam dosa. Kalau kita masih tinggal di dalam dosa, Tuhan tidak akan berkenan kita temui. Firman Tuhan berkata Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama, dia katakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi dosa kita yang membuat Tuhan tidak melepaskan kita dari hukuman, dari kejahatan. Bahkan Tuhan akan betul-betul menghukum kita. Kita harus ingat ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan terus bersungut-sungut di padang gurun itu, Tuhan mendatangkan ular untuk menghukum mereka, sehingga mereka harus dihukum mati. Kalau Tuhan sudah kesal sekali melihat kita, maka Tuhan akan menghukum kita. Dia tidak akan mengampuni kita. Jadi oleh karena itu, mari kita sesali segala dosa-dosa kita, bertobatlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, itu berarti Tuhan masih menganugerahkan rahmatnya, berkatnya kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mari berharap kepada Tuhan. Dan teruslah berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun situasi pada saat ini kita merasakan bahwa Tuhan seakan-akan tidak melihat kita. Seakan-akan Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Dan seakan-akan Tuhan tidak mau menolong kita. Teruslah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menguji kita. Ada kalanya Tuhan tidak langsung melepaskan kita. Karena Tuhan mau menguji kita. Supaya kita betul-betul bertahan. Supaya kita terus kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita terus berharap kepadanya. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan senang ketika kita menengadahkan tangan kita ke atas, ya kan, meminta, bermohon kepada Tuhan. Mintalah terus kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan terus, karena itu Tuhan akan senang. Bahkan Tuhan meneguhkan kembali dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18, dia berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan tertuju, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju kepada Dia, kepada kita. Tuhan sedang melihat kita yang bermohon itu. Makanya jangan berhenti berharap. Firman Tuhan kalau kita baca dalam Mazmur yang satu perikop ini, ditekankan harapan itu. 3 kali sampai harapan itu ditekankan oleh Tuhan. Mari kita lihat dari ayat yang keempat. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Itulah harapan mereka, supaya Tuhan memulihkan dan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Kata-kata itu, kalimat itu diulangi lagi di ayat 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, biarlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Diteruskan, diulangi lagi di ayat yang ke-20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Apa artinya? Artinya supaya kita terus berharap dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kita. Maka Tuhan akan, matanya terus akan menghadap kita, supaya kita juga akan dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan sedang melihat kita yang berdoa kepadanya. Maka teruslah berdoa dan datanglah ke hadapannya dengan bertobat dan berharap kepada Tuhan setiap saat. Maka Tuhan akan melepaskan engkau. Kalau kita dalam keadaan sakit, kalau kita dalam keadaan keterpurukan ekonomi, kalau kita dalam keadaan ketidaknyamanan, ada pergumulan keluarga,
Apapun itu yang menjadi kesesakan dalam kehidupan kita, mari datang berdoa dan bertobat serta berharap kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa meneguhkan, bisa menguatkan, bisa mengingatkan kita supaya kita tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Mari sambut firman Tuhan terus dan dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.